Hai, perkenalkan nama saya Greti Shalom Lumempo dengan NIM 22505004 dari jurusan Fisika, Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian, Universitas Negeri Manado. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Dan selamat datang di video pembelajaran listrik magnet. Di video kali ini, saya akan membawakan salah satu konsep dasar dalam mata kuliah listrik magnet, yaitu hukum Coulomb dan medan listrik. Pasti teman-teman bertanya, apa sih itu hukum Coulomb dan medan listrik? Sebelum masuk ke dalamnya lagi pada materi hukum Coulomb dan medan listrik, coba teman-teman bayangkan, pernah tidak teman-teman mengambil penggaris plastik lalu menggosokkan penggaris plastik ke rambut? Lalu penggaris plastik tersebut itu didekatkan pada potongan-potongan kecil kertas. Penggaris tersebut bisa menarik potongan kecil-kecil dari kertas tersebut. Kelihatannya itu seperti aneh, bukan? Tapi tenang, semua itu ada penjelasan ilmiahnya dan justru sangat menarik untuk kita pelajari. Kita masuk pada materi pertama, yaitu hukum Coulomb. Apa itu listrik? Listrik berasal dari kata Yunani yaitu elektron, yang artinya itu amber atau getah pohon yang telah membatu. Pada zaman dahulu, orang-orang menemukan bahwa jika batang amber ini digosokkan dengan kain, maka batang amber ini akan menarik benda-benda ringan seperti daun kering atau debu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami gejala listrik statis. Contohnya, saat kita menyisir rambut. Ketika sisir digosokkan ke rambut kering, terjadi perpindahan elektron dari suatu benda ke benda lainnya karena gesekan. Dalam hal ini, elektron dari rambut bisa berpindah ke sisir, atau elektron dari sisir bisa berpindah ke rambut, tergantung bahan sisir dan kondisi rambut, sehingga keduanya menjadi bermuatan listrik secara berbeda. Salah satunya bermuatan negatif, kelebihan elektron, dan yang lainnya bermuatan positif, kekurangan elektron. Kita bisa mengamati gejala listrik statis ini ketika rambut tiba-tiba berdiri atau tertarik ke arah sisir setelah disisir. Hal ini terjadi karena muatan listrik pada sisir menarik muatan lawan jenis pada rambut. Ini menunjukkan adanya gaya listrik, di mana gejala ini merupakan contoh nyata bahwa suatu benda bisa menjadi bermuatan listrik akibat adanya gesekan, yaitu salah satu cara muatan listrik dapat dihasilkan. Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa suatu benda bisa menjadi bermuatan listrik akibat gesekan, yang berarti benda tersebut memiliki muatan listrik. Kemudian selanjutnya, terdapat dua jenis muatan listrik yang bisa dibuktikan melalui percobaan berikut. Untuk gambar pertama ada dua buah penggaris plastik. Kedua penggaris ini digosokkan pada kain dan menjadi bermuatan. Nah, ketika mistar plastik kedua didekatkan pada mistar plastik pertama, kedua mistar plastik ini saling tolak-menolak. Kemudian yang kedua itu ada batang kaca, di mana sama seperti yang dilakukan pada penggaris plastik tadi, batang kaca ini keduanya sudah digosokkan. Kemudian ketika kedua batang kaca ini saling didekatkan, batang kaca yang sudah bermuatan ini saling tolak-menolak. Kemudian ada gambar yang ketiga, yaitu di mana ada satu penggaris plastik yang sudah bermuatan dan satu batang kaca yang sudah bermuatan. Di sini batang kaca yang sudah bermuatan positif yang didekatkan dengan penggaris plastik yang bermuatan negatif itu saling tarik-menarik.
Nah, fenomena listrik statis terletak pada keberadaan muatan listrik yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis positif dan yaitu muatan positif dan muatan negatif. Kedua jenis muatan ini pertama kali dinamai oleh ilmuwan Amerika yaitu Benjamin Franklin pada tahun 1706 sampai 1790 untuk membedakan sifat interaksi antar benda-benda yang bermuatan. Nah, interaksi antara muatan-muatan ini menghasilkan gaya listrik yang kita kenal sebagai gaya Coulomb, yaitu gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak, yang bekerja di antara dua benda yang bermuatan. Jika dua benda memiliki muatan sejenis, seperti pada gambar pertama, yaitu negatif dengan negatif atau positif dengan positif, akan terjadi tolak-menolak. Sebaliknya, pada gambar yang kedua ini, ada dua muatan yang berbeda, ada muatan negatif dan muatan positif, di mana kedua muatan ini akan saling tarik-menarik. Prinsip inilah yang menjadi landasan dalam memahami berbagai gejala listrik statis yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti contoh sebelumnya itu rambut kita yang berdiri ketika disisir atau ketika serpihan kecil kertas tertarik oleh penggaris plastik yang telah digosokkan ke kain atau ke rambut kita. Kemudian, gaya listrik yang terjadi antar partikel bermuatan dalam keadaan diam dikenal sebagai gaya elektrostatis atau secara khusus disebut juga sebagai gaya Coulomb. Gaya ini termasuk dalam kategori vektor yang memiliki besar dan memiliki arah. Arah gaya Coulomb sangat dipengaruhi oleh jenis muatan dari partikel-partikel yang berinteraksi. Jika kedua partikel memiliki muatan sejenis seperti positif dengan positif, seperti kita lihat pada gambar pertama itu, atau memiliki muatan negatif dengan negatif. Itu akan menimbulkan sifat yang tolak-menolak sehingga arah gayanya itu saling menjauh. Sebaliknya, jika kedua partikel memiliki muatan yang berbeda jenis, yaitu positif dengan negatif seperti pada gambar di sebelah kanan, itu akan terjadi gaya tarik-menarik dan gayanya itu saling mendekat. Dari ketiga gambar ini, kalau pada gambar pertama ini, itu arahnya Q1 akibat Q2, kita tulis F12, itu arahnya ke sana. Sedangkan untuk Q2 terhadap Q1, kita tulis vektor F21 itu arahnya ke sana, kanan. Karena ini sama-sama bermuatan negatif, makanya mereka saling tolak-menolak. Begitu pula dengan gambar yang kedua. Memiliki dua muatan positif, arahnya itu mirip dengan yang gambar pertama, yang pada dua muatan yang bermuatan negatif. Nah, untuk gambar yang ketiga ini ada dua muatan, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Nah, arahnya berbeda dengan gambar yang pertama dan yang kedua. Untuk Q1 akibat Q2, kita tuliskan F12, itu arahnya menuju positif. Nah, sedangkan Q2 akibat Q1, kita tulis F21 yang bermuatan positif itu arahnya menuju ke negatif. Nah, hukum Coulomb menyatakan bahwa
Gaya antar dua muatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Secara sistematis, kita dapat menuliskan rumusnya itu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F sama dengan besar gaya interaksi dengan satuan Newton, kemudian K yaitu konstanta kolom dengan nilai sebesar 8,99 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q yaitu besar muatan dan R yaitu jarak antar kedua muatan. Jika dua muatan diletakkan di ruang dua dimensi, kita bisa gunakan vektor posisi untuk menentukan arah gayanya. Nah, kita gunakan rumus karena di sini ada dua muatan 1 dan Q2, kita bisa tuliskan Q1 akibat ini untuk Q1 akibat Q2. F12 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R12 kuadrat dikali R topi 12. R topi 12 ini merupakan vektor satuan dari muatan 2 ke muatan 1. Jika terdapat lebih dari 2 muatan, total gaya yang bekerja pada suatu muatan adalah penjumlahan vektor dari semua gaya yang ditimbulkan oleh muatan lain. Kita bisa menggunakan rumus vektor F total itu sama dengan vektor F1 ditambah vektor F2 ditambah vektor F3 ditambah vektor F seterusnya sampai vektor Fn. Nah, jika terdapat 3 muatan Q1, Q2, dan Q3, maka gaya total pada salah satu muatan, misalnya itu kita gunakan Q3, adalah hasil penjumlahan vektor gaya dari masing-masing muatan lainnya. Kita bisa tuliskan vektor F total sama dengan vektor F31 Q1 akibat Q3 ditambah vektor F23 Q2 akibat Q3 akibat Q2. Kita masuk pada contoh soal dan pembahasan pada materi hukum kolom. Di sini ada satu soal. Sebuah partikel bermuatan 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom berjarak 12 cm dari partikel kedua yang bermuatan negatif 1,5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Hitunglah besar gaya elektrostatik antar partikel-partikel tersebut. Nah, penyelesaiannya diketahui Q1 sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Q2 sama dengan negatif 1,5 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Dan kita ketahui R sama dengan 12 cm. Kita ubahnya ke meter. Kita tuliskan 0,12 meter atau 12 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus hukum kolom, yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kita ketahui bahwa nilai K sama dengan 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, atau dibulatkan menjadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Karena nilai-nilainya sudah kita ketahui, jadi kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus hukum kolom. Jadi F sama dengan nilai K, kita gunakan 8,99 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 3 kali 10 pangkat minus 6 dikali Q2 minus 1,5 kali 10 pangkat minus 6 per R kuadratnya, yaitu 12 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2.
Pertama kita kalikan Q1 dengan Q2. Kita teruskan kembali 8,99 kali 10 pangkat 9. 3 dikali minus 1,5 dia dapat 4,5 kali 10 pangkat minus 12 per 144 kali 10 pangkat 4. Di sini sama dengan kita kalikan nilai 8,99 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 4,5 kali 10 pangkat minus 12. Hasilnya yang kita dapat yaitu 40,45 kali 10 pangkat minus 3 per 144 kali 10 pangkat 4. Nah, 40,45 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 144 kali 10 pangkat 4, dia mendapatkan hasil 0,280 kali 10 Newton atau F sama dengan 2,80 Newton. Atau bisa kita tuliskan 2,80 Newton. Jadi, untuk gambarnya, di sini ada Q1 yang bernilai positif. Di sini ada Q2 yang bernilai negatif. Q1-nya nilai itunya itu 3 kali 10 pangkat minus 6. Untuk Q2 nilai 1,5 kali 10 pangkat minus 6. Berjarak 12 cm. Jadi, besar gaya elektrostatik antar partikel-partikel tersebut yaitu F 2,80 Newton. Dan arahnya karena kedua muatan ini berbeda jenis, jadi untuk Q1 arahnya ke kanan dan arah dari Q2 itu arahnya ke kiri. Nah, sekarang kita masuk pada topik yang kedua, yaitu medan listrik. Michel Faraday menjelaskan bahwa setiap muatan menghasilkan medan listrik yang menyebar ke segala arah. Jika ada muatan lain diletakkan di dekat muatan tersebut, maka muatan kedua akan mengalami gaya akibat medan listrik yang ada di posisinya. Gaya ini muncul karena medan listrik dari muatan pertama berinteraksi langsung dengan muatan kedua. Pada video pertama tadi tentang hukum Coulomb, yaitu hukum yang menjelaskan bagaimana dua buah muatan listrik yang saling berinteraksi. Di sini pada gambar terdapat dua buah muatan, yaitu untuk Q1 bermuatan negatif dan untuk Q2 bermuatan positif yang terpisah atau berjarak R, di mana untuk gaya Q1 akibat Q2 kita tulis vektor F12 dengan arahnya menuju Q2, dan untuk gaya yang terdapat pada Q2 akibat Q1 kita tulis vektor F21 itu arah gayanya menuju Q1. Nah, menurut hukum Coulomb kedua, muatan ini akan saling
Menurut hukum kolom kedua, muatan ini akan saling menarik karena muatan yang satu positif dan yang satu lainnya itu negatif. Gaya tarik-menarik ini disebut gaya elektrostatik, di mana besar gayanya sama, hanya arahnya berlawanan. Tapi pernahkah teman-teman berpikir dari mana Q1 tahu bahwa Q2 itu ada? Begitu sebaliknya, bagaimana Q2 tahu Q1 itu ada? Apakah gaya itu muncul secara tiba-tiba begitu saja? Nah, ini kita sebut dengan konsep action at a distance atau aksi pada jarak. Yang dimana artinya muatan seolah-olah bisa langsung merasakan keberadaan dari muatan lain tanpa ada perantara apapun. Nah, gaya listrik atau gaya kolom terjadi karena adanya interaksi antar dua muatan listrik. Jadi, minimal harus ada dua muatan. Jika hanya ada satu muatan saja, maka belum bisa timbul gaya listrik karena tidak ada muatan lain yang bisa berinteraksi. Berbeda dengan konsep medan listrik, di mana medan listrik adalah suatu yang tak terlihat tapi bisa kita rasakan. Medan listrik bisa dihasilkan oleh satu muatan saja, di mana artinya ini meskipun hanya ada satu muatan, dia sudah bisa menciptakan medan listrik di sekitarnya. Satu muatan listrik akan menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Arah medan listrik itu bergantung pada jenis muatan. Di sini ada 3 gambar. Gambar pertama yaitu muatannya positif. Dan arah panah-panahnya itu keluar atau radialnya keluar. Kita bisa gambarkan di sini. Arah panahnya itu keluar. Jadi arah-arahnya itu menjauhi muatan. Kemudian gambar yang kedua yaitu muatannya negatif. Itu arah-arahnya masuk atau radialnya masuk. Di sini mendekati muatan. Maafkan gambar yang tidak rapi ini. Kemudian yaitu gambar ketiga di mana ada dua muatan, ada muatan positif dan muatan negatif. Di mana nantinya garis-garis medan listrik akan keluar dari muatan positif dan akan masuk ke muatan negatif. Pada muatan positif, dia akan keluar kemudian ditangkap oleh muatan negatif karena dia akan masuk ke muatan negatif. Nah, itulah arah medan listrik yang tergantung pada jenis muatan. Kemudian, untuk menghitung besar medan listrik yang dihasilkan oleh suatu muatan Q pada jarak R, kita menggunakan rumus E sama dengan K dikali Q mutlak per R kuadrat, di mana E adalah besar medan listrik, K adalah konstanta kolom, dengan nilai 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, atau bisa dibulatkan menjadi 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian di sini ada Q mutlak, di mana nilai mutlak dari besaran muatan. Kalau Q sendiri yaitu besar muatan. Kemudian ada R, di mana R adalah jarak titik yang ditinjau dari muatan. Rumus ini mirip dengan gaya kolom, tetapi hanya melibatkan satu muatan.
di mana vektor E itu sama dengan K dikali Q per R kuadrat dikali R topi. Di mana R topi itu merupakan vektor satuan dari muatan ke titik yang ditinjau. Hubungan medan listrik dan gaya listrik, jika ada muatan lain diletakkan di daerah yang memiliki medan listrik, maka muatan itu akan mengalami gaya listrik. Rumusnya adalah vektor F sama dengan Q kecil dikali dengan vektor E. Atau gaya listrik yang dialami oleh suatu muatan itu sama dengan besar muatan listrik dikali dengan kuat medan listrik. Di mana untuk vektor F, yaitu gaya listrik yang dialami oleh suatu muatan, satuannya Newton. Q besaran muatan listrik, satuannya Coulomb. Dan vektor E sama dengan kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb. Rumus ini menyatakan bahwa gaya listrik yang dialami suatu muatan Q dalam suatu medan listrik E adalah hasil kali antar besar muatan dan medan listrik. Jika Q-nya positif, maka arah gaya searah dengan arah medan listrik. Jika Q-nya negatif, maka arah gaya berlawanan arah dengan arah medan listrik. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang berikutnya. Dengan soal, berapakah besar muatan titik yang dapat menciptakan medan listrik sebesar 1 Newton per Coulomb pada titik yang berjarak 1 meter. Kita dapat tuliskan penyelesaiannya. Di mana di sini kita ketahui yaitu medan listriknya E sama dengan 1 Newton per Coulomb. Kemudian yang kita ketahui selanjutnya yaitu jaraknya yang berjarak 1 meter. Dan selanjutnya kita ketahui itu konstantanya itu 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus E sama dengan K dikali Q mutlak per R kuadrat. Karena di sini kita sudah ketahui nilai medan listriknya dan kita akan mencari nilai besar muatannya, maka kita menggunakan rumus Q mutlak sama dengan E dikali R kuadrat per K. Sekarang kita masukkan angkanya ke dalam rumus ini. Q mutlak sama dengan 1 dikali 1 pangkat 2 per 8,99 kali 10 pangkat 9. Sama dengan 1 pangkat 2 bernilai 1, jadi 1 kali 1 per 8,99 kali 10 pangkat 9. Itu sama dengan 1 per 8,99 kali 10 pangkat 9. 1 dibagi 8,99 kali 10 pangkat 9 itu hasilnya sama dengan 1,11 kali 10 pangkat minus 10 Coulomb. Itulah hasil dari soal ini. Jadi besar muatannya yaitu
1,11 kali 10 pangkat minus 10 kolom. Soal selanjutnya yaitu sebuah partikel bermuatan menghasilkan medan listrik dengan besar 2 Newton per kolom pada suatu titik yang berjarak 50 cm. Dari partikel tersebut, berapakah besar muatan partikel? Kita akan menuliskan penyelesaiannya. Diketahui medan listriknya yaitu 2 Newton per kolom. Kemudian jaraknya kita ketahui itu 50 cm. Kita ubahnya ke meter, maka menjadi 50 kali 10 pangkat minus 2 meter. Dan kita menggunakan rumus seperti soal sebelumnya yaitu E sama dengan K dikali I mutlak per R kuadrat. Karena kita sudah mengetahui nilai dari medan listriknya dan kita mencari nilai besar muatan dari partikel tersebut. Jadi kita menggunakan rumus Q mutlak sama dengan E dikali R kuadrat per K. Kita masukkan nilai ini ke dalam rumus ini. Kita tuliskan kembali terlebih dahulu rumusnya. Sama dengan 2 dikali 50 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2 per 8,99 kali 10 pangkat 9 sama dengan 50 kali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2 yaitu 2 dikali 2500 kali 10 pangkat minus 4 per 8,99 kali 10 pangkat 9. Nah, mutlak sama dengan 2 dikali 2500 itu sama dengan 5000 kali 10 pangkat minus 4 per 8,99 kali 10 pangkat 9. Kita bahagi 5000 dibagi 8,99 yaitu 556,17 kali 10 pangkat minus 13 atau kita tuliskan 5,56 kali 10 pangkat minus 11 kolom. Jadi besar muatan pada partikel di dalam soal ini yaitu 5,56 kali 10 pangkat minus 11 kolom. Nah teman-teman, itulah pembahasan kita pada hari ini mengenai hukum kolom dan medan listrik. Kiranya materi yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada salah kata atau kalimat dan salah penulisan dalam penjelasan tadi, saya mohon maaf dan saya Gretil Shalom Lumempo pamit undur diri. Bye-bye.